Jadi memang rata-rata ortogonal kontras itu dipakai rancangan acak kelompok faktorial. Ini rancangan acak kelompok yang nggak faktorial nggak nemu ya berarti? Nggak nemu? Nemu apa enggak? Ini kan rancangan acak kelompok faktorial, berarti itu untuk setelah UTS ini berarti. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi cirinya di sini di situ jelas ya rancangan acak kelompok faktorial. Jadi harusnya yang Anda cari adalah ortogonal kontras, tapi rancangan acak kelompok coba di highlight, Nabila Agriani ini highlight itu rancangan acak kelompoknya di highlight warna. Nah itu warnanya kan rancangan acak faktorial. Oke, nggak apa-apa. Ini saya anggap ini ya. Tapi coba judulnya. Jadi rata-rata rancangan acak kelompok faktorial yang menggunakan uji ortogonal kontras, coba atas, terus ortogonal kontrasnya di iniin, coba judulnya lihat. Jadi rata-rata penelitian yang menggunakan ortogonal kontras atau uji ortogonal kontras atau uji populasi nilai tengah itu biasanya lebih pada yang ini, pola tanam. Jadi misalnya kayaknya ini kok yang kemarin juga kayak gini ya, kelompok yang kemarin. Jadi sore. Jadi memang Pak Agus Suryanto nih, Profesor Agus Suryanto ini memang ahlinya pola tanam ya. Jadi beliau itu memang sukanya, jadi kalau nanti dibimbing oleh Pak Agus Suryanto, kemudian memang beliau memang ahlinya di pola tanam gitu ya. Jadi pengaturan sistem budidaya tanamnya gimana. Jadi entah itu tumpang sari, kemudian kalau menanam padi itu kan ada kayak jejer legowo itu ya, tahu ya. Nah itu biasanya menggunakan perbandingan populasi seperti yang dibilang Bu Ika tadi gitu ya. Jadi penelitian-penelitian HPT itu jarang banget menggunakan ini gitu ya, penelitian-penelitian dari HPT ataupun tanah. Tapi kalau penelitian di BP, apalagi yang pola tanam, dia melibatkan 2 macam tanaman dengan beberapa macam faktor, tuh biasanya ujinya menggunakan ortogonal kontras tuh jauh lebih mudah. Gitu ya Bu Ika ya. Itu kan tadi yang dijelaskan Bu Ika ya. Kalau tadi kebetulan yang organik sama nggak organik ya Bu Ika ya. Jadi seperti ini. Nah, tugasmu itu adalah mereview ini. Kalau seandainya ini itu rancangan acak kelompok ya. Jadi uji ini bisa menggunakan banyak macam rancangan ya sebenarnya, tapi biasanya ortogonal kontras tuh biasanya kebanyakan sih menggunakan rancangan acak kelompok gitu ya. Setelah tahu analisis seragamnya, kita menguji nggak cuma satu-satu tanaman nih gitu ya, tapi populasi dari tanaman bawang daun dan tanaman wortel nih kebetulan. Nah, faktornya kebetulan ini 2 ya Bu Ika, sebenarnya ini harusnya 1 gitu, tapi nggak apa-apa sih. Nanti berarti kamu bisa mengatakan bahwa saya nggak nemu gitu ya, yang rancangan acak kelompok nggak yang faktor, tapi seandainya faktorial coba datanya ya. Jadi nanti agak datanya itu tabelnya itu tabel faktorial soalnya Bu Ika di sini. Saya lihat kemarin ini sama nih sama kelompok yang kemarin ini kayaknya. Ini kan tabel faktorial ya Bu Ika ya. Bukan tabel rancangan biasa sih gitu. Jadi ada 2 macam kan, ini ada jarak tanam sama saat tanam. Kalau misalnya dia itu tidak faktorial berarti cuma ada 1 aja, saat tanam atau jarak tanam. Bisa dipahami ya? Boleh dipahami? Bisa dipahami kelompok ini? Jadi nggak boleh ada saat tanam dan jarak tanam. Ini 2 faktor. Nah, yang bisa itu sebenarnya, nah ini ada monokultur sama tumpang sari kan, berarti membandingkan populasinya yang tanaman bawang daun dan tumpang sari jika dilakukan dengan cara metode monokultur dan tumpang sari gitu. Nanti reviewnya berarti anggap saja dianggap ini rancangan acak kelompok biasa tanpa faktorial. Jadi kamu bisa pilih salah satu, saat tanam aja itu jarak tanam gitu ya. Nah, populasinya berarti kamu membandingkan saat tanam pada saat monokultur dan tumpang sari kan begitu. Kemudian ujinya kan pakai ortogonal kontras kan berarti.
Nah, kamu bisa lihat kalau uji ortogonal pertanyaan penelitiannya apa, kan gitu tadi ya Bu Ika ya. Ada pertanyaan penelitian gitu ya. Coba datanya itu pertanyaan penelitiannya berarti yang dibandingkan kan, yang dibandingkan itu apa di sini kira-kira. Nah, itu yang kamu cari. Jadi yang dibandingkan di sini kan monokultur dan tumpang sari gitu ya. Yaitu pertanyaan penelitiannya saat tanam, 15 hari sebelum tanam, bersamaan dan 15 hari setelah tanam. Kamu bisa bikin pertanyaan gitu ya. Seolah-olah ini kamu bertanya seperti di PPT gitu. Tapi nggak boleh ada jarak tanam ya, karena ini satu faktor. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kenapa dia mengujikan orthogonal kontras? Jawabnya, ini saya kasih jawaban, nanti reviewnya kamu sendiri. Karena ingin membandingkan populasi dari monokultur dan tumpang sari berarti. Makanya dia pakai uji orthogonal kontras gitu ya. Kesimpulan sekarang, kesimpulannya, nah, ambil salah satu, coba yang itu yang tabel yang paling atas tuh yang ada, nah ini stop, yang bawah lagi, terus ke bawah, nah stop ini apa sih ini, hasil perhitungan. Oh, ini nanti ini enggak termasuk yang ini ya. Jadi ini adalah kalau biasanya sih kalau di pola tanam memang ini tidak diajarkan sekarang, tapi nanti dosen Anda atau Pak Agus Suryanto, Prof Agus itu yang akan ngajarin ini. Kenapa harus pakai nilai kesetaraan lahan? Karena kan harus dihitung populasinya yang di monokultur sama yang tumpang sari itu efisien yang mana. Makanya peneliti ini memakai itu. Itu ya reviewnya ya. Kesimpulannya kan perlakuan, coba dilihat kesimpulan ya. Coba baca Nabila atau Syara deh. Syara tuh baca kesimpulannya. Perlakuan tumpang sari bawang daun pada berbagai saat tanam dan jarak tanam tidak mempengaruhi panjang tanaman, jumlah daun, luas daun, bobot tanaman segar, bobot kering tanaman, dan hasil tanaman wortel. Penyusunan jarak tanam bawang daun yang rapat 20 x 20 cm pada 60 dan 90 hari setelah tanam akan menurunkan luas daun dibandingkan jarak tanam 20 x 40 cm dan 20 x 60 cm. Tumpang sari daun dan tanaman wortel rata-rata menghasilkan nilai NKL lebih besar dari 1. Namun perlakuan tumpang sari bersamaan tanam dengan jarak tanam bawang daun ukuran 20 x 40 cm memiliki nilai NKL yaitu 2,69. Oke, berarti ini kalau saran saya, karena ini nanti kan yang dipakai itu rancangan acak kelompok ya, tanpa faktorial, berarti kamu bisa ambil salah satu saja, misalnya jarak tanam saja atau saat tanam saja. Kemudian, misalnya ini jarak tanam ya, berarti kan jarak tanam yang rapat ya, akan menurunkan luas daun. Berarti kalau jarak tanamnya itu tidak dirapatkan, itu kan bagus gitu ya, misalnya ya. Nah, itu menggunakan populasi orthogonal kontras dengan membandingkan monokultur dan kalau monokultur kan dia nggak menurunkan luas daun berarti, iya kan? Tapi kalau tanaman itu pakai tumpang sari, jarak tanamnya rapat, iya sih, hasilnya bisa 2, tapi ternyata dia menurunkan, mengecilkan luas daun dan sebagainya. Makanya untuk membandingkan dua populasi dari monokultur atau menggunakan ini, lebih baik kamu nggak usah menggunakan BNT, BNC dan lainnya, tapi kamu bisa menggunakan uji orthogonal kontras ini, gitu ya. Atau membandingkan sesuatu yang ekstrim, misalnya Bu Ika tadi apa tadi contohnya? Organik sama non organik ya? Apa itu tadi? Ya, pupuk Bu, jenis pupuk. Ya, misalnya pupuk yang ekstrim itu bisa. Ada pertanyaan dari kelompok ini? Ada pertanyaan? Gampang toh reviewnya? Jangan, jadi nanti kamu bilang kamu tidak menemukan. Habis itu kamu membahasnya berarti satu faktor saja. Kemudian alasannya peneliti ini menggunakan rancangan acak kelompok, gitu ya. Kemudian menggunakan uji, menggunakan uji ortogonal kontras. Oke? Bisa dipahami kelompok ini? Kelompok itu cuma 4 kah ya? Kelompok J itu cuma 4. Kelompok 4 cuma 4.
Oke, nanti saya lihat di nanti Anda bisa melihat pengumpulan, saya lihat pengumpulannya siapa aja kelompoknya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita beralih yang kelompok ini 3 ya. Kelompok 1 dan 2 itu sangat banyak banget ya Bu Ika. Jadi kelompok 1 dan 2 itu yang rancangan ajak kelompok dan rancangan ajak lengkap itu lebih banyak porsinya sebenarnya. Sebenarnya menarik banget gitu ya kalau kita bahas dengan menggunakan langsung jurnal. Mereka langsung tahu, oh kayak gini ya Bu, gitu. Jadi kalau langsung dikasih hitungan kan kadang kita bingung ya. Tapi kalau udah langsung nanti, jadi 1 tahun kemudian mereka jadi lebih ngerti gitu ya, gimana yang harus mereka lakukan, kemudian apa yang mereka harus rancang, kayak gitu. Hitungannya sih nanti ngubungin Bu Ika 1 tahun lagi nggak apa-apa ini, Bu Ika masih welcome aja. Oke, sekarang sudah dibekali aplikasi. Iya, aplikasinya nanti seperti itu. Jadi sangat aplikasi ya di sini kalau Anda memang tahu produknya. Kelompok 3, ayo. Kemudian yang kelompok 4 tadi, apakah syaratnya terpenuhi ya, misalnya ya. Syaratnya untuk menggunakan uji itu terpenuhi apa enggak? Iya, benar, karena membandingkan populasi kayak gitu. Oke, kelompok 3 segera, ayo, ini waktunya kurang 5 menit. Nanti bisa dilanjut Bu Ika deh kalau 10 menit lagi kurang ya. Saya harus menghentikan jam 12 ya karena ngundang orang jam 12, mohon maaf saya ini lupa kalau saya ngajar. Ayo kelompok 3, nanti yang kelompok 2 sama kelompok 1 bisa ditunjukkan Bu Ika kalau kalian mau, kalau enggak kita berhenti aja jam 12 ya. Gimana? Yang kelompok 2 sama kelompok 1 mau dibahas dengan Bu Ika enggak? Jadi Bu Ika ini kelompok ini saya minta untuk mereview jurnal yang mereka temukan. Jadi 1 tahun lagi mereka nggak bingung ini maksudnya apa gitu. Jadi kalau penelitian kayak gini, rancangannya kayak gini gitu ya misalnya. Kemudian menggunakan uji apa? Kemudian bagaimana dia menginterpretasikan. Jadi nanti kelompok 4 juga harus menginterpretasikan, tapi jangan 2 faktor ya, 1 faktor aja. Kemudian pengumpulannya harus, jurnalnya harus dikumpulkan juga. Kalau enggak saya nggak bisa ngoreksi nanti ya. Ayo kelompok 3 segera di-share. Kemana ini? Ayo. Kelompok 3 kemana ya? Halo? Oke. Nurul Ainuroma. Oke. Coba langsung ya judulnya respon pertumbuhan. Oke. Kok kemarin sama lagi ya? Ini kenapa kok sama sih sama kelompok yang lain kemarin itu kayaknya sawi hijau juga. Gak ada yang lain apa ya? Kelompok 3 kemarin sudah Ibu, sudah dibahas. Ya, oke. Ada pertanyaan kelompok 3? Kelompok 3 ada pertanyaan? Dibuka aja nggak apa-apa. Saya pengen lihat lagi. Kelompok 1 sama kelompok 2 nggak ada masalah ya berarti? Kenapa harus menggunakan uji, kemudian interpretasinya kayak gitu, itu nggak ada masalah. Kalau nggak ada pertanyaan dari kelompok ini? Kalau nggak ada, saya kira kita cukupkan sekian ya. Saya juga minta maaf kalau saya digantiin sering ya, digantiin bukan hampir 2 kali gitu ya, karena memang memang benar-benar saya nggak bisa gitu ya, tapi saya bertanggung jawab untuk menghadirkan Bu Ika yang lebih sabar ya, untuk teknisnya itu sabar satu-satu gitu. Kalau saya kan, kamu intinya pakai ini gimana, pakai itu gimana. Nah itu semoga kita ketemu lagi di UTS, kemudian Anda bisa mengerjakan dengan baik. Intinya dalam mengerjakan UTS itu jangan panik ya Bu Ika ya. Jangan panik. Kalau panik nanti salah semua. Itu Bu Ika itu udah tahu. Kalau misalnya 1 nomor salah, gitu ya, semua nomornya salah, ya kan Bu Ika ya? Iya Bu, betul Bu. Jadi kamu baik-baik nih sama Bu Ika, biar nilai praktikumnya bagus gitu ya.
Dan Bu Ika tuh welcome banget untuk ditanyain gitu ya. Kalau waktu saya tuh sibuk banget ya, pasti saya mesti minta Bu Ika karena ini memang Bu Ika itu tim saya gitu ya. Bu Ika ini dulu juga bimbingan saya waktu S2 ya Bu Ika ya. Jadi tahu persis. Jadi memang kelebihannya Bu Ika itu di sini gitu. Artinya telaten tuh angka-angkanya itu teliti banget gitu ya, sehingga Anda bisa bertanya. 1 tahun lagi pun saya tanya sama Bu Ika, boleh nggak ya Bu Ika nanya, ternyata Bu Ika bersedia. Jadi minta nomornya Bu Ika, nanti tahun depan kalau kamu kesulitan hubungi saja Bu Ika. Boleh ya Bu Ika ya? Boleh ya Bu Ika? Jaringannya Bu Ika nggak bagus nih kayaknya ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, pertanyaan saya itu adalah Anda sudah siap? Soalnya kalau kamu udah siap ujian. Keberapapun tanggalnya kamu udah siap. Nah, ujiannya itu moga-moga open book. Kalau open book berarti waktunya singkat. Jadi tolong jangan panik ya, gitu aja. Siapkan kalkulatornya, siapkan mentalnya, jangan panik juga.